Allahku yang maha tinggi. Terimalah ya Tuhan Yesus ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami. Itulah itu yang kami punya, itu yang terbaik dalam diri kami. Terpujilah namamu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, arahkanlah kami, buka mata hati kami, sehingga kami dapat melihat apa yang Engkau ingin tunjukkan bagi kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang disebut Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan. Terima kasih untuk pencerita dan leader singer yang membawakan puji-pujian mengantar kita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk di dalam hadapan Tuhan ya. Kalau pada saat ini saya ingin membawakan tema hidup di hadapan Tuhan. Hidup di hadirat Tuhan ya. Hadirat itu untuk yang maha tinggi ya. Kalau hadapan kita berhadapan-hadapan. Kayak hidup dalam hadirat Tuhan atau hidup dalam hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang disebut Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20 begini bunyi firman Tuhan. Bacakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selanjutnya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Jadi pertama 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir dalam persekutuan tersebut. Dan apabila firman itu telah menjadi manusia dan dia akan diam di antara kita, dan kita akan melihat kemuliaannya. Bapak Ibu jika dulu Tuhan Yesus Kristus. Inilah kerinduan Tuhan, ingin dekat dengan ciptaannya, dengan umatnya. Kalau saya lebih condong dengan ciptaannya yang serupa segambar dengan dia. Maka saat kita dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan mempunyai satu aturan yang jelas, suatu aturan main yang jelas ya. Saya ingat pada saya masih SD ya, baru-baru pertama kali pindah di daerah Jakarta di Tukang Utara. Saya punya teman, ada teman bermain, namanya ingat sekali saya, Ezra dan Benny. Dan mereka orang Kristen, jadi pas pelajaran agama kami yang Kristen ini bertiga keluar. Karena rumah mereka dekat dengan sekolah, saya main ke rumahnya. Salah satunya Ezra. Kelebihan dari Ezra ini dia punya pohon kecapi dan pohon jamblang. Jamblang atau jamblang itu unggul. Nah jamblangnya ini dia beda sendiri, jamblangnya bangkok, jadi yang lain masih jempol tangan, dia jempol kaki, gede bro. Tapi ada aturan main kata bapaknya. Bosi boleh main di sini, boleh petik itu jamblang sama kecapi boleh. Tapi ada satu syaratnya, apa om? Makan siang dulu. Anak kecil kalau disuruh makan tahu sendiri ya, paling males. Paling malas. Dia bilang, makan siang dulu boleh makan buah katanya. Ya, dengan berat hati. Karena ini rumahnya beliau, ya, rumahnya rumah, saya harus ikut peraturan. Peraturan itu. Supaya saya bisa mengakses buah jamblang dan kecapi tersebut. Begitu juga dengan Tuhan kita. Saat kita datang dalam hadirat Tuhan, maka satu ada aturan lain yang harus kita turuti. Mari kita buka. Dalam Ulangan 6 ayat 4. Baca bersama-sama Ulangan 6 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak, itu kan buat Israel, itu kan perjanjian lama. Sama persis dengan Markus 12 ayat 29. Persis sama. Tuhan Yesus berkata,
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak Ibu yang sudah Tuhan Yesus, sering kita dengar tiada Tuhan selain Allah. Tapi di sini Tuhan itu Allah kita. Jadi Allah kita adalah Tuhan. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan itu adalah Bapa yang kita hormati. Tuhan. Nah, kalau bahasa Melayu, Tuhan yang diagungkan Tuhan. Tuhan yang diperagung. Tuhan. Kalau Allah itu dewa. Ya, makanya Allah kita itu pakai Tuhan. Terus ditanyalah siapa? Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab dan kisah Musa, maka Musa bertanya, siapa engkau? Saya Allah Abraham. Abraham yang menyembah Allah Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Nah, jadi Allah yang punya identitas, Allah yang bisa kita sebut, yang kita bisa bayangkan dengan pikiran kita. Jadi Allah kita atau dewa kita itu adalah Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi supaya saudara bisa bedakan mana Tuhan, mana Allah. Ya. Jadi kalau kita menyebut Allah kita itu Tuhan Yesus, dan Tuhan itu Esa. Karena bangsa Israel saat keluar di tanah Mesir, dia harus melawan Allah-Allah lain. Allahnya orang Mesir, Allahnya orang suku-suku yang mereka lewati. Maka itu Allah menunjuk, inilah saya, Allah Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya ya. Saya juga ingin mengajak saudara, saat saudara menyebut Tuhan kita dengan komplit, dengan penuh hormat, bahwa Tuhan kita Tuhan yang Esa. Ini adalah aturan main. Ini adalah peraturan. Di saat kita ingin hidup atau kita hidup dalam hadirat Tuhan, hadapan Tuhan, maka kita harus menomorsatukan Tuhan, mengesakan Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih dari segala. Lebih dari segala. Maka dari itu Daud berkata dalam Mazmur 65 ayat 4. Berbagai orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Karena kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Haleluya. Mazmur 65 ayat 4 katakan, berbagai orang-orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Dan saya yakin percaya firman Tuhan ya dan amin. Kita telah dipilih dan kita disuruh untuk mendekat, untuk diam dalam pelataran, dalam hadirat Tuhan. Ya mungkin kita masih pelataran, belum dalam rumah. Memang ada batasannya ya. Dalam Mazmur 51 ayat 18-19 dikatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, kiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sering dikasih Tuhan Yesus, sering kita masuk dalam hadirat Tuhan itu mempunyai ekspektasi yang luar biasa. Ya. Kita punya cara untuk dekat sama Tuhan. Maka itu banyak sakramen-sakramen atau ritual-ritual yang kita lakukan. Setiap gereja punya ritualnya sendiri, punya caranya sendiri menghadap Tuhan. Ya. Maka dari itu kita juga punya sebagai umat Kristen, umatnya Tuhan Yesus, kita punya cara. Apa caranya? Merasa hancur, merasa kita tidak ada dayanya di hadapan Tuhan. Merasa patah hatinya, hati yang patah, remuk. Ya. Itu yang Tuhan akan pandang. Merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan, tapi kita datang kepadanya.
Jangan kita remuk, kita berdosa, kita jauh dari Tuhan. Tidak. Dengan keremukan, dengan kekecewaan, dengan penuh kegalauan, dengan sakit hati yang mendalam, mesti datang ke Tuhan. Maka itu Tuhan berkenan. Bapak Ibu dan sekalian Tuhan Yesus Kristus, hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau ada lagu mengatakan, engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Ya, tidak seperti itu. Tuhan selalu ada dalam kemuliaannya, selalu ada dalam kehidupan kita. Kitanya yang jauh. Dalam pengikut-pengikut Kristus mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena kasih-Nya melingkupi dunia ini. Maka khotbah ini juga adalah khotbah Pranata. Bagaimana inisiatif dari Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Dan itu tidak terjadi pada saat perjanjian baru. Saya akan menjelaskan saudara pada perjanjian lama, perjanjian baru. Sering dikatakan, oh Pak Musi suka ya membanding-bandingkan. Ya saya senang, karena Alkitab kita perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi saya suka compare. Ya, saya suka compare. Kalau dalam perjanjian lama kita mengenal yang namanya dosa. Dengan kita pelajari Taurat, kita tahu apa yang Tuhan batas-bataskan. Ini nggak boleh ya, ini nggak boleh ya, ini haram ya, ini haram. Itu yang kita tahu, kita pelajari dari Taurat. Tapi dalam perjanjian baru, kita tahu bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita dikasihi, bagaimana kita mempraktekkan kasih Tuhan. Setelah kita tahu apa yang tidak boleh, maka itu kita jalankan. Saya gambarkan seperti ini. Anak saya nggak mau mandi, maka itu kita bilang, nah kamu harus mandi. Kalau nggak mandi kamu gatel. Ya, anak-anak masih harus dikasih peraturan. Tapi kalau udah dewasa, nggak perlu disuruh atau sebelum gatel pun mereka sudah mandi. Karena dia tahu fungsinya mandi adalah untuk kebersihan dan kesehatan. Begitu juga dalam perjanjian lama, perjanjian baru ya. Kalau di perjanjian lama kita mengaku nggak boleh ini, ribet dah. Tapi perjanjian baru kita tahu, oh iya gunanya saya mengetahui dosa supaya saya hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Makanya saya harus menjalankan kasih dengan baik, mengasihi dirinya sendiri, mengasihi orang lain, dan mengasihi Tuhan kita. Dalam perjanjian lama, Tuhan berinisiatif menyelamatkan manusia. Ya. Yang pertama, keluarga Adam telah melakukan hal yang dilarang Tuhan, namun Tuhan mencarinya. Adam sekeluarga telah makan atau telah melanggar apa yang sudah diputuskan oleh Tuhan. Ada peraturan tapi dia langgar. Tapi apa yang terjadi? Allah mencarinya. Tuhan mencari dia. Adam, Adam, di mana engkau? Luar biasa ya. Dalam dosa, tapi Tuhan mencari. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang berbuat dosa itu jauh dari dia. Karena Tuhan itu begitu mencintai. Karena Tuhan sudah mengatakan, apa yang telah kuciptakan ini adalah baik semuanya. Jadi kalau saudara hidup ini merasa tidak baik, aduh kasihan ya. Karena Tuhan aja menciptakan baik pun. Jadi jangan ada kata-kata mengeluh, amin. Gak boleh. Aduh hidup saya sialan, hidup saya apes, hidup saya lagi begini. Ini gara-gara saya lahir di bulan Agustus nih. Leo, aduh Leo ini kalau pas ketemu sio ayam nggak cocok nih, karena singa susah kalau ngejar ayam. Kalau ngejar yang lain pusing bisa, akhirnya apes hidupnya. Oh, ini nanti di tahun ini begini di combine akhirnya. Yang tadinya cuma sio, sekarang ada rasi bintang juga. Oh, luar biasa manusia ini. Ya. Jangan. Yang kedua, Kain telah membunuh adiknya, tetapi Tuhan berbicara dengannya. Kain di mana? Darah adikku berbicara minta tolong. Dan Kain masih punya kesempatan untuk tawar-menawar, supaya dia bisa juga dibimbing, dikasih pengamanan istilahnya, supaya dalam hidup ini dia bisa selamat terus. Ya. Kain, kalau saudara pikir apa dosanya? Karena dia tidak memberikan persembahan darah? Tidak. Bagi saya tidak. Karena kalau saya baca di Alkitab, di perjanjian baru, di mana Rasul Paulus itu menceritakan bagaimana Kain ini melakukan, dia coba saudara bayangin, dia petani,
Bagaimana dia bisa menghasilkan kambing atau domba atau lembu? Orang dia petani, pasti yang diberikan adalah hasil kebunnya, hasil taninya. Walaupun Tuhan tidak menjawab urusan Tuhan, ya, kalau bagi saya. Tapi kalau kita baca pelan-pelan, itu Kain itu jahat. Dia tidak memberikan yang terbaik dari dirinya. Iya ya, enaknya dia ya. Terus kamu membanding dia, kamu mah enak, ini bisa jadinya bisa memberikan persembahan. Saya enggak. Tuhan bilang apa? Berikan yang terbaik yang kamu miliki. Walaupun kamu nggak bisa nyanyi, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Itu yang kamu. Yang tidak bisa berkhotbah, jangan kecil hati. Apa yang bisa kamu lakukan? Beri yang terbaik, tidak mesti yang berdarah pada saat itu. Tapi karena Kain itu jahatnya luar biasa. Ya, dia pembunuh pertama ya. Padahal Tuhan bilang apa? Beranak itulah bertambah banyaklah di muka bumi, tapi dia tidak menjalankan perintah Tuhan itu, malah dia membunuh. Tapi apa? Tuhan tetap berbicara dengannya. Yang ketiga, Daud telah melanggar hukum yang ke-10, tapi Tuhan melalui Nabi Natan mengingatkannya. Hukum 10 ini hukum mengingini. Ya Pak Bosi cuma mengingini aja, susah amat sih. Ya, tidak boleh mengingini milik sesamamu. Nggak boleh. Nggak boleh. Dosa keinginan, ingin memiliki apapun itu, nggak boleh. Dengan kita mengingini sesuatu dari orang lain, berarti apa? Kita membandingkan. Ya saya nggak punya, dia punya. Akhirnya apa? Hidup kita nggak penuh dengan ucapan syukur. Tapi Tuhan adil. Walaupun Daud telah bertobat, tapi ada konsekuensinya. Anak-anaknya harus saling membunuh. Tapi Tuhan tetap dalam menyelamatkan hari-hari Daud. Ini adalah inisiatif dari Tuhan menyelamatkan umat manusia. Nah, bagaimana respon kita sekarang? Umat-umat yang ada di tahun 2023 ini. Firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan firman Tuhan update selalu. Mari kita buka Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan adalah terang. Dan berjalanlah di dalam kegelapan. Dan Tuhan yang Maha Terang itu akan menerangi hidup saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus juga. Dunia ini memang gelap, dunia ini memang tidak adil, dunia ini seperti ini A, B, C, D, menyakitkan, mengecewakan. Ya, itu dunia. Tapi Tuhan itu terang, sehingga dalam dunia yang gelap ini pun Tuhan masih mengasihi kita. Seberapa gelap hidup saudara? Seberapa pekat masalah hidup saudara? Tuhan sudah katakan, Akulah terang. Jadi saudara, saat saudara punya persoalan hidup, datang kepada Tuhan. Sepertinya gampang kita menghadapi masalah terus datang pada Tuhan. Begitu banyak kedongkolan, sakit hati, kekecewaan di hati ini. Mana mungkin bisa berdoa? Karena dikatakan doa itu harus dengan tulus. Ini belum tulus Tuhan, ini hati nggak bisa tulus. Nah itulah Tuhan katakan, kasihanilah dirimu, kasihani dirimu sendiri, seperti engkau mengasihi Tuhan Allah.
Kita harus melepas itu semua. Berat. Ya, saya tahu bagaimana rasanya dikecewakan, bagaimana rasanya disepelekan, bagaimana rasanya tidak dihormati, bagaimana rasanya tidak dianggap. Saya tahu persis apa itu artinya semua itu. Tapi saya punya Tuhan yang sangat mengasihi saya luar biasa. Segelap apapun hidup saudara, ada terang yang luar biasa yang abadi menyinari hidup kita. Dan itu adalah terang Tuhan Yesus. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada kita semua, padanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dia terang, dialah jalan kebenaran. Ikutilah jalan itu. Kemanapun jalan itu mengarah, ikutilah. Sering jalan itu kita yang tentukan. Hidup-hidup saya, hidup-hidup gua. Kenapa harus Tuhan yang atur? Kalau Tuhan mau atur, ya udah, sertai aja apa keinginan saya. Tuhan harus realisasikan dong. Kita sudah katakan, Tuhan adalah Tuhan kita. Kita harus punya aturan. Dia adalah Tuhan yang esa. Maka hanya aturan Tuhan yang kita harus turuti dalam hidup ini. Tuhan adalah jalan. Kita harus ikuti jalan. Tidak ada orang selain Tuhan Yesus yang bisa mengatakan seperti ini selain Tuhan sendiri. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada. Nabi siapapun tidak ada. Ini menunjukkan bahwa kedahsyatan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Saya akan memberikan beberapa ayat kembali bagaimana respon kita kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan. Kita baca Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat yang kedua. Ayat yang selanjutnya saya buka Efesus 3 ayat 12. Masih dengan jalan masuk. Efesus 3 ayat yang 12. Di dalam Dia kita boleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ada jalan masuk kepada Allah. Itu iman. Kita pada hari ini kita harus yakin percaya. Iman kita boleh luntur, iman kita boleh kecil. Saya tidak yakin kita tidak punya iman. Saya yakin kita punya iman. Saya yakin sampai saat ini orang Tuhan aja katakan sebiji sesawi aja itu dibilang iman. Jadi kecil, gak apa-apa. Tapi beriman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka hadirat Tuhan akan selalu kita rasakan hari demi hari. Sebagai renungan, 2 slide terakhir, marilah kita semua berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai, berusaha sungguh-sungguh untuk hidup damai. Siapa yang tidak ingin hidup damai? Tapi damainya menurut saya, bukan menurutnya Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu melihat bagaimana gencatan senjata terjadi dalam perang Palestina dan ini, mereka ingin damai, tapi damainya masing-masing. Damai saya begini ya, tapi damai saya begini ya, akhirnya nggak ketemu. Ya, karena kita punya masing-masing damai. Tapi kalau damai di Allah artinya apa? Kita memberikan masalah kita, hidup kita pada caranya Tuhan, bukan caranya kita. Sering kita mau caranya kita mau selesaikan dengan caranya kita.
Tuhan kan memberikan pikiran, hikmat, kebijaksanaan, logika untuk kita gunakan, Pak Bosi. Iya, betul, gunakanlah itu semua dalam kasih Tuhan. Kalau kita dengar bagaimana khotbah dari Pak Lanumanto, kita maunya nggak nolong karena orang itu sudah bohong sama kita. Tapi orang itu datang lagi pada kita, terus kita bilang ini, nah mau tolong lagi ya, maaf nggak bisa. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu ada tolong. Nah itu damainya Tuhan. Berat sekali. Mungkin Pak Lanumanto bisa memberi, tapi istrinya belum tentu ACC. Makanya itu suami istri ini luar biasa ya. Istri itu oposisi. Iya, oposisi. Oposisi itu bilang enggak tapi mendukung. Gitu oposisi ya. Itu namanya oposisi. Enggak bilang gini, enggak ada namanya suami ini. Aku iya, kamu iya ya, enggak ada. Itu yang baik ya. Yang baik itu begini. Aku iya, dia enggak, dia iya, aku enggak. Tapi kita jalan hidup bersama. Itu dahsyat. Sayangnya Adam itu enggak begitu pada saat itu. Pas Hawa metik, terus dia kasih, dia makan, ini buat kamu, seharusnya Adam bilang, enggak, kamu aja. Tapi Adam bilang, ya oke, gitu ya. Kalau saya pikir-pikir, ya begitu ya. Ya itu suami istri. Wah, istri saya mah enak Pak, dia nurut sama saya. Yakin? Yakin tuh dia mah cari istri yang lain lah. Karena hidupku gak berkembang. Istri itu harus menopang, suami istri itu harus saling mengoreksi satu sama lain. Ya, dan itu kalau begitu jauh dari kata cerai. Dan kalaupun ada kata cerai itu hanya di bibir, memutar kata. Semua itu karena perbuatan. Tapi hanya di bibir, tidak di hati. Gua cerai ini, itu hanya di bibir. Tapi kan ada ayatnya Pak, apa yang diucapkan keluar dari hati. Emang kalau manusia apa jauh dah kalau bahasa. Tapi saya mau katakan, ya suami istri harus seperti itu. Apa? Supaya pertimbangan bisa dijalankan dengan baik. Ya, di Tuhan. Selanjutnya, Ibrani 12 ayat 28 sampai 2. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Marilah kita beribadah dengan pada Allah menurut cara yang berkenan. Maka dari itu setiap kita punya caranya. Datang kepada Tuhan punya caranya. Kalau Pak Maulan itu saya tahunya pagi ya. Pak Husen lebih pagi. Kalau Pak Maulan jam 4 bilang itu, Pak Husen itu jam 1 tuh. Dia report baca firman Tuhan. Saya bisa tahu itu karena saya nggak tidur, itu aja ya. Susah saya tidur. Terus saya tahu ya. Ada pagi lagi jam 6. Saya lihat datang pada Tuhan seperti itu. Punya caranya masing-masing. Ada yang seperti ini. Saya Pak, yang penting saya melek, terus saya baca. Ada yang enggak. Ada yang saya harus mandi dulu Pak. Harus saya ganti dulu, harus ganti. Ada macam. Ya. Mana yang menurut saudara benar melakukan itu? Selama saudara menganggap Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang, Dia yang menciptakan langit dan bumi, maka hormat kita setinggi-tingginya datang pada Tuhan. Maka datang ke gereja, datang untuk merenungkan firman Tuhan, datang untuk bekerja, karena bekerja adalah ibadah, ya. Memberi nafkah adalah ibadah, belajar adalah ibadah, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dari kita. Dengan hormat dan takut pada Tuhan. Makanya saya selalu mengucap syukur kepada Bapak Ibu yang menjalankan konser 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dan dengan rasa hormat dan takut pada Tuhan datang. Itu saya tidak tahu, saya tidak pernah membayangkan betapa dahsyat terjadinya kuasa-kuasa seperti itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Aduh jangan Pak, konser harus jalan. Ya, kita nggak tahu, karena ada orang-orang yang memang mempersiapkan diri untuk datang konser. Sampai terus kita bilang, Pak ditiadakan dulu ya konsernya. Waduh,
Padahal ada jiwa-jiwa yang rindu. Saya tahu itu jiwa-jiwa yang rindu. Maka itu kami penatua bersepakat, ayo 2-3 orang berkumpul, kita takut dan taat pada Tuhan, datang. Karena di dalam Tuhan ada api yang menghanguskan. Ini menguduskan, menyucikan. Datang pada Tuhan. Ya. Kalau nggak bisa datang karena jauh, doa, ambil waktu, renungkanlah firman Tuhan, pikirkanlah itu siang dan malam. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita datang pada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 17, Kolose 3 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sebagai kita manusia, kita oke lah kalau begitulah. Saya sering, kalau istri saya bilang, kamu kalau khotbah jangan contoh-contoh yang tidak baik. Tapi justru contoh-contoh yang tidak baik itu yang sering kita lakukan. Amin. Dalam kehidupan kita. Ya, kalau contohnya seperti ini, contoh yang tidak baik. Segala sesuatu yang kamu lakukan, perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya. Jadi semua apa ya? Aduh, saya mau tidak masuk kerja karena capek, maka itu saya akan bohong kepada pimpinan saya. Saya bilang aja, hujan dan kemarin kepleset turun dari kereta. Oke kan? Terus kasih koyo, taruh di pinggang, di capture, kasih pimpinan ini Pak koyo tas. Nanti saudara akan lakukan itu, berhasil. Pimpinan saudara akan mengiyakan. Tapi kita punya Tuhan, Dia bilang gini, yakin itu yang benar. Yakin nggak? Betul nggak? Nah, kalau saudara punya seperti itu, berarti saudara masih dalam Tuhan. Tapi kalau saudara lakukan itu, kebohongan terus, dalam hati kita, yes, gua berhasil, gua sukses. Apa yang gua lakukan dalam nama Tuhan berhasil. Nah, itu salah. Ya, bisa ya, bedakan ya. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua ke saya kan, ya saya juga udah tanya-tanya ya, saya udah bilang istri saya kemarin, kayaknya kita harus tabung yang banyak. Kenapa? Supaya kita punya tabungan, terus habis itu kita masuk ke mati jompo. Sebulan itu satu orang 3,5 di tahun ini. Ya minimal punya berapa uang lah ya, 500 juta. Nanti kita masuknya ya umur 80 lah kita masuk ke sana gitu. Di 80 masih ada 20 tahun lagi kita cukup lah. Jadi ya enak lah. Saya nggak mau. Itu sampai saya pikiran gitu. Tapi Tuhan bilang enggak. Jangan mereka itu. Emang ngomong 80. Jangan-jangan nggak sampai. Ya kan ya? Iya. Maka dari itu Tuhan apa? Firman Tuhan ini segala perbuatan yang kita lakukan karena kita nggak tahu depan itu kayak apa. Maka itu ucapkanlah syukur senantiasa bertuhan. Allah kita. Lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara mau berbuat jahat, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus dan saudara akan diberi pencerahan pada Tuhan. Karena suatu ketika saya dulu itu ya bagian keuangan, jadi saya ada tulis sesuatu seharusnya berapa, tapi karena ada sisa uang, jadi saya supaya balance, saya masukkan ke situ loh, iya, saya masukin. Tapi uangnya nggak di store, ini ada selisih nih, gitu kan. Nah, selisih itu akibat dari pihak penjual memberikan tanda ucapan terima kasih, potongan harga, gitu ya. Pak, tapi di bawah tangan, di bawah meja. Gitu. Nanti jangan lupa ya, nanti pesen lagi ke kami. Siap. Akhirnya produk
produknya nggak baik. Biasanya gitu-gitu produknya nggak baik. Kalau produk baik dia nggak ngerti tuh yang namanya ini sombong. Pasti dia akan kasih high level yang tinggi lah. Kitanya juga susah pesennya, kita yang ini lah gitu. Tapi kalau yang murah-murah tuh gitu ya. Kalau memang ya sesuatu yang murah tuh gampang gitu ya, gampang dikasih. Jadi kita sepele. Tapi kalau kita dikasih yang bagus, pelayanan yang bagus, produk yang bagus, pasti ada harga ya. Ada harga, ada barang, itu saya tahu sekali ya. Gak tahu kalau saudara ya. Saudara pasti begitu juga ya. Ada harga, ada barang, ada rupa, ada kualitas, ada servis. Ya. Itu saya tulis ini dalam catatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Terjadilah. Duitnya masuk saya. Di ACC, pimpinan lihat, oke. Auditor lihat, oke. Ya, auditornya saya juga, bukan saya. Oke. Nah, tapi tidak baik. Ya, saudara yang disebut Tuhan Yesus, beberapa minggu ke depan kita akan Natal. Tuhan akan memberikan anaknya pada kita untuk dijadikan korban, untuk keselamatan hidup kita. Semangat terus dalam melayani Tuhan. Sebagai ayat terakhir, mari kita baca dalam Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Amin. Buat kita. Pegang terus iman saudara. Jangan kendor dalam mengucap syukur. Jangan kendor dalam perkumpulan 2-3 orang. Jangan jauhkan dari pertemuan-pertemuan orang-orang kudus. Tetap semangat. Seberapa besar kesibukan saudara? Mana yang lebih besar? Allah kita yang kita utamakan daripada pekerjaan kita. Ya. Berserulah di saat saudara tidak bisa bergereja. Tuhan, saya pengen bergereja tapi tidak bisa. Tuhan, saya ingin pelayanan tapi tidak bisa. Berserulah pada Tuhan. Nanti saudara akan diberi jalan keluar, karena dialah jalan untuk menuju surga. Dan saya yakin percaya setiap saudara-saudara yang melayani, saudara-saudara yang melayani firman Tuhan, yang menjalankan firman Tuhan, yang menjalankan perintah Tuhan, itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Yang mau tunduk akan firman Tuhan, itulah pelayan-pelayan Tuhan. Yang mau diatur oleh Tuhan, itu adalah hamba-hamba Tuhan. Yang mau nurut akan ayat-ayat Alkitab, itu adalah hamba-hamba Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sedih. Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan memberkati kami atas khotbah pranatal ini. Hadirat Tuhan kami inginkan. Firman-firman Tuhan begitu luar biasa. Dan izinkanlah ya Tuhan Yesus, kami butuh Roh Kudus untuk menjalaninya, untuk melaksanakan firman Tuhan. Kalau dengan kekuatan kami sangat yakin percaya tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Karena firman-Mu adalah api yang menghanguskan, yang menguduskan kami, menyucikan kami. Maka itu kami butuh pertolongan dari Tuhan. Roh Kudus, kuatkanlah kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan dalam menyambut dan menghadirkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di nama-Mu kami akan mendengar kesaksian dari manusia firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berkata
Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar kesaksian waktu Tuhan yang terbaik bagi kita semuanya. Mari kita persiapkan diri kita untuk mengambil bagian dari perjamuan kudus. Mohon nanti Pak Radumato untuk doa ucapan syukur. Pak Ade, KPG bisa dibagikan. Sambil perjamuan dibagikan, saya akan mengatakan bahwa perjamuan ini adalah tanda kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mengakui kematiannya, bahwa darah dan dagingnya adalah yang menebus kita. Kita bersekutu dan memakan daging dan darah ini menunjukkan bahwa kita mengaminkan apa yang Tuhan telah korbankan bagi kita. Haleluya. Sebelum saudara memakannya, ingatlah akan dosa-dosa saudara. Akuilah di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Haleluya, amin Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu, kita buka roti. Kita angkat ini. Ada ayat yang tertulis, segala ini menjadi makanan rohani kita. Jadi kita angkat dan kita pecahkan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, kita makan bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya. Dan kita buka anggur perlahan. Kita angkat anggur. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Putra pada Roh Kudus. Haleluya. Mohon Bapak lalu masuk untuk ucap syukur. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu pada setiap kami ya Bapa, yang pada saat ini telah menerima tubuh dan darah untuk mengingat Engkau, memperingati Engkau betapa besar kasih-Mu akan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Tuhan dan Juru Selamat kami yang menyerahkan tubuh dan darah bagi keselamatan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik dan setia, yang menyertai setiap langkah kami, yang merespon, percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami untuk merespon, datang kepadamu, mengaku bahwa Engkau Juru Selamat kami, Engkau Tuhan yang luar biasa kami, Engkau Tuhan yang mengasihi kami ya Tuhan. Jadi besar kasih Tuhan, Engkau karuniakan setiap kami Tuhan, Roh Kudus untuk membimbing, untuk menyertai kami, untuk menuntun kami, untuk senantiasa Tuhan mengingatkan kami akan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan Roh Kudus dalam pengertian, dalam kehidupan kami. Glory haleluya. Kami percaya bersamamu ya Roh Kudus, kami sanggup melewati kehidupan ini dengan rasa syukur atas kelimpahan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan doa. Glory haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Akan mengucap syukur pada Tuhan. Akan sebelum persembahan, saya akan berikan pengumuman dulu. Baik, puji Tuhan. Hari Selasa besok ada kajian tetap ya, buat kita latihan buat Natal. Lagunya sudah ada ya, nanti dipelajari lagi. Dan juga untuk yang mengambil bagian dalam pelayanan tanggal 24 dan 25 setelah ibadah akan ada rapat sebentar ya, untuk koordinasi tentang pelayanan dramanya ya Bapak Ibu. Selanjutnya hari Kamis ada bagian di kelompok 1, dan hari Sabtu tetap ada kelompok-kelompok yang lain ya itu. Dan juga saya aja mengucapkan selamat ulang tahun, ada yang berulang tahun di bulan November. Yang pertama kita berdoa buat Bapak Lanumanto Wardoyo tanggal 11 November. Nah, tanggal 28 November ada Bapak Nasib Rombulus Sinaga. Nah, selanjutnya tanggal 29 November ada Kak Mendi. Nah, ada Bapak Husen tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember Bapak Husen. Dan November puji Tuhan. Ya. Nah, salahnya kompak, berarti nggak salahnya nggak main-main gitu ya, salahnya kompak. Ya, kami ralat ya, berarti makan-makannya lagi nih Pak. Desember. Ya, tapi kira ini makan ya Pak ya. Tapi kita akan 1 November. Nah, ya. Puji Tuhan. Mari saya mengundang bagi saudara-saudara yang berulang tahun, kita maju depan, saya akan doa. Kita sebutkan doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, Engkau tambahkan, Engkau berikan berkat-Mu untuk menikmati hidup di dunia ini. Kami yakin percaya, kami menjadi saudara berkat. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Bapak Husen. Kiranya Tuhan berkati dalam pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan berikan kesehatan sehingga tanggung jawab yang diberikan untuk membesarkan kedua anak angkatnya ini menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi Bapak Lanumanto ya Tuhan Yesus dalam pelayanannya, pekerjaan dan menjadi suami yang sangat mencintai istrinya. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Damai sejahtera selalu ada dalam rumah tangga Bapak Lanumanto. Kami juga teringat ada Bapak Nasib Rombulus Sinaga, luar biasa. Kau berikan kepala rumah tangga untuk menjalani rumah tangga bersama dengan istrinya, anak yang Tuhan Yesus Allah, dan juga ada anak yang ada di kandungan.
Tuhan berkati pekerjaan, usaha ya Tuhan Yesus, dan cita-citanya. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi Kak Ami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah pulihkan, Engkau telah berikan semangat ya Tuhan Yesus untuk menjalani hidup ini. Memang yang namanya bekerja itu membanting tulang, tapi di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada pengharapan, dan di dalam Tuhan ada kemenangan. Terima kasih, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya. Kami juga berdoa buat anak Mendy ya Tuhan Yesus, dalam segala keinginannya, dalam segala semangat yang ada, Tuhan berkati kesehatan, cita-citanya. Tuhan cukupkan segala apa yang diperlukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kami yakin percaya Tuhan telah memberkatinya. Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, terimalah persembahan ini. Kami akan memberikan dalam ucapan syukur kami, dalam janji iman kami, perpuluhan kami, begitu juga persembahan buat hari besar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan persembahan kita ya saudara, berikan yang terbaik. Nanti kita akan maju satu persatu. Kita akan buka. Hidup ini adalah kesempatan. Silakan saudara. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup
padamu ya Allah dalam hidup ini. Tuhan, lihat kami. Arahkanlah wajah-Mu pada kami ya Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, berkatilah usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan kami. Tuhan Yesus, bimbing kami, arahkan kami ke jalan yang benar. Tuntun kami, perlindungan kami ya Tuhan Yesus. Allah yang agung, wujudkanlah segala ide-ide dan pemikiran kami menurut kemuliaan-Mu ya Allah. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang Kau janjikan padanya, kami juga menerimanya. Tutur kata kami ini kalau kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa memuliakan nama Tuhan saja. Yang percaya menerima berkat Tuhan, saudara-saudara kita bersatu hati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.